Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin mengajak pemirsa untuk membahas tentang persoalan lidah atau lisan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Dan di antara nikmat itu yaitu berupa penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna. Di antara kesempurnaan manusia adalah Allah memberikan akal fikiran. Yang dengan akal fikiran manusia bisa berpikir jernih, memisahkan yang benar dan dari yang salah. Selain itu Allah juga melengkapi penciptaan manusia dengan anggota badan yang lengkap. Termasuk tangan, kaki, panca indera, dan diantaranya yang terpenting adalah lisan atau lidah. Kita tahu dengan lisan atau lidah ini manusia bisa berbicara. Kemudian manusia bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan ilmunya, pengetahuan atau informasi secara lisan. Juga menyampaikan kebenaran, kemudian bisa menyampaikan perasaan yang ada di dalam hatinya. Itu semuanya terjadi karena Allah melengkapi manusia dengan lisan. Dan tentu saja lisan ini didukung oleh akal pikiran, dan akhirnya manusia menjadi makhluk yang bisa berbicara. Sehingga di dalam bahasa Arab sering disebut al-insan itu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Pemirsa sekalian, lidah atau lisan ini memang anggota badan yang cukup tidak terlalu besar, tetapi dia mampu mengeluarkan kata-kata. Tapi dari kata-kata itulah kemudian bisa menjadi sesuatu yang besar, baik besar manfaatnya, tapi bisa juga melahirkan sesuatu yang besar pula madharatnya. Nah, ini tergantung bagaimana manusia mengendalikan lidahnya. Apakah lidahnya digunakan untuk hal-hal yang baik, ataukah justru lidahnya itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Maka disitulah peran lisan sangat penting bagi seorang manusia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa di antara tanda iman seseorang adalah bahwa dia selalu menjaga lisannya untuk senantiasa digunakan untuk perkataan-perkataan yang baik. Kalaupun dia tidak mampu berkata baik, dia akan lebih memilih untuk diam daripada mengatakan perkataan-perkataan yang kotor atau yang tidak baik. Hadis itu berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Ini pesan Rasulullah yang menunjukkan tanda keimanan seseorang, bahwa di antara tanda orang beriman yang benar adalah manakala dia senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapan-ucapannya, bahwa yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, dari lidahnya hanyalah hal-hal yang baik. Ini ciri seorang mukmin. Atau kalau dia tidak mampu untuk mengucap atau mengatakan hal yang baik,
dia lebih memilih untuk diam, tidak berkata, daripada mengatakan sesuatu, tetapi sesuatu itu justru malah buruk dan tidak baik. Nah, ini adalah merupakan pedoman emas bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga perkataan. Dan kita tahu bahwa setiap apa yang kita katakan selalu akan punya efek dan dampak baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Kepada orang lain, kalau yang kita ucapkan adalah baik, maka orang lain pun juga akan merasa mendapat kebaikan dari kita. Dan ketika orang merasa mendapat manfaat dan kebaikan dari apa yang kita ucapkan, dia pun juga akan membalas dengan kebaikan pula kepada kita. Artinya, ucapan kita selain berdampak kepada orang, juga akan berdampak kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, jika ucapan kita itu ucapan yang menyakiti orang lain, ucapan yang justru menyengsarakan orang lain, maka otomatis kita pun akan menerima hasilnya, efek dari ucapan kita, yaitu apa? Paling tidak rasa benci orang itu kepada kita, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, karena itu, apa yang kita ucapkan, itu pasti akan ada efeknya, baik kepada orang lain, termasuk pada akhirnya akan berdampak kepada diri kita sendiri. Karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam berkata atau menyampaikan perkataan. Dalam keyakinan seorang muslim pun diyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu juga dicatat oleh malaikat. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua malaikat yang senantiasa menyertai kita dan mencatat amal perbuatan kita. Yaitu siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Jadi, termasuk apa yang kita ucapkan akan dicatat oleh dua malaikat itu. Kalau baik akan dicatat oleh malaikat Raqib, kalau buruk akan dicatat oleh malaikat Atid. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi, itulah akidah Islam, bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan, termasuk apa yang kita perbuat. Pemirsa sekalian, ucapan-ucapan yang baik atau buruk ini akan berefek kepada nasib kita kelak di akhir zaman atau di alam akhirat. Kalau yang kita ucapkan adalah hal yang baik, maka itu juga akan berdampak kepada pahala, dan pahala itu nanti juga akan mendatangkan balasan surga. Begitu pula sebaliknya, apabila perkataan kita itu adalah perkataan yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka otomatis hal itu akan dapat membawa kita kepada kesengsaraan di akhirat nanti, yaitu dengan balasan neraka. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Artinya, sesungguhnya ada seseorang itu yang mengucapkan suatu kalimat yang mungkin ia anggap remeh, yang mungkin ia anggap ringan, tidak penting. Padahal karena kalimat itu ia akan
karena kalimat itu adalah diridhoi oleh Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi apa yang kita ucapkan kadang-kadang tidak terasa oleh kita. Kadang-kadang sesuatu yang ringan, tapi itu kalau baik, dan itu adalah diridhoi oleh Allah, maka meskipun ringan dan kecil, seolah-olah tidak penting, itu bisa membawa kita kepada dinaikkannya derajat kita, diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah akan mengangkat orang tersebut dengan perkataan-perkataan yang remeh tadi, tetapi perkataan yang remeh atau yang ringan tadi adalah perkataan yang diridhoi oleh Allah. Al-kalimah min ridwanillah. Maka itulah yang bisa menyebabkan orang itu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan bisa jadi sesungguhnya seorang hamba itu mungkin berbicara dengan perkataan yang tampaknya remeh, tetapi di situ ada murka Allah. Allah tidak meridhoi perkataan itu, bahkan Allah murka dengan perkataan ringan itu. Dan pada akhirnya karena perkataan remeh yang tidak diridhoi oleh Allah atau yang mengundang murka Allah itu, kemudian yahwi biha fi jahannam, akhirnya orang itu kemudian akhirnya dijerumuskan atau terjumus ke dalam neraka jahanam. Artinya disiksa oleh Allah dengan balasan neraka jahanam gara-gara yang dia ucapkan adalah ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah, ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, meskipun ucapan itu seolah-olah perkataan yang remeh. Begitu pula sebaliknya, ucapan yang baik yang diridhoi oleh Allah, meskipun tampak ringan dan remeh, tidak terlalu berat, tetapi di situ ada ridho Allah karena memang baik sesuai dengan ajaran Allah, itu akan bisa menjadikan orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perkataan ini penting untuk selalu kita jaga. Setiap kata yang kita ucapkan hendaklah senantiasa merupakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membawa manfaat, kata-kata yang membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, termasuk kepada orang lain. Dan jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, yang kemudian bisa menganiaya orang lain, apalagi misalnya yang membawa amarah atau sakit hati seseorang. Misalnya kita mencaci, kita menghina, atau membohongi seseorang, menfitnah seseorang, atau mengumpat-umpat seseorang, atau menggunjing seseorang. Ini adalah perbuatan-perbuatan lisan yang jelas tidak baik. Dan siapapun orangnya yang terkena ucapan-ucapan yang tidak benar ini akan merasa tersakiti dan terzalimi. Dan bersamaan dengan itu akan muncul doa-doa buruk untuk kita. Dan pada saat yang sama, karena ucapan-ucapan tadi adalah ucapan-ucapan yang mungkar, yang tidak baik, tentu saja Allah juga akan memberikan balasan tidak baik kepada kita. Para pemirsa sekalian, ucapan-ucapan yang tidak baik seperti yang kita sebutkan tadi, ya misalnya dusta, bohong, ghibah. Ghibah itu berarti menggunjing atau membicarakan orang lain, yang jika orang lain itu mendengarnya dia tidak merasa suka. Kemudian menfitnah, mengadu domba, mencaci maki, menghina, berkata kasar. Semuanya itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Membicarakan aib seseorang, bahkan ghibah yang mungkin kita anggap sebagai hal yang ringan dan sering kita itu tidak terasa ketika kita ngobrol bersama teman kita, kemudian kita membicarakan orang lain. Dan justru yang kita bicarakan bukan kebaikannya, tapi adalah
hal-hal yang merupakan aib bagi orang itu, yang manakala orang itu mendengarnya, dia akan merasa tidak suka untuk dibicarakan, apalagi disebarkan kepada orang lain. Itu namanya ghibah. Dan Islam melarang ghibah. Ghibah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jadi kita tidak usah mengedepankan prasangka, menduga-duga, jangan. Kalau kita belum yakin tentang sebuah kebenaran, tidak usah menduga-duga yang tidak-tidak. Ini adalah perintah Al-Quran. Kita harus menjauhi dari praduga, zon, dugaan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari praduga itu adalah dosa. Jadi dugaan itu kan sesuatu yang belum benar. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Nah, menduga-duga kalau tidak benar, tidak sesuai dengan realita, itu menjadi dosa. Maka sebaiknya kita harus berhusnudzon dulu. Tidak boleh bersuudzon. Menduga yang baik saja. Jika belum ada bukti yang nyata tentang sesuatu hal yang tidak baik. Jangan sampai mendahulukan suudzon. Jangan sampai mendahulukan praduga yang buruk terhadap sesuatu yang belum nyata, terhadap sesuatu yang belum terbukti kebenaran. Ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, agar kita menjauhi praduga yang tidak jelas. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang. Jasus itu artinya mata-mata. Wala tajassasu, jangan mencari-cari atau jangan memata-matai seseorang untuk mencari kesalahannya. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sebagian kalian itu menggunjing atau melakukan ghibah terhadap sebagian yang lain. Dan ini dilarang. Ghibah itu dengan lisan kita. Menggunjing, membicarakan seseorang di belakang dia. Dan biasanya jika orang yang dibicarakan itu mendengarkan apa yang dibicarakan itu dia tidak suka. Itulah ghibah. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Kemudian digambarkan ghibah itu seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakuna lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang artinya, sukakah salah satu di antara kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi digambarkan menggunjing teman sendiri atau orang lain itu ibaratnya sama dengan memakan bangkai teman sendiri. Dan tentu saja itu kita tidak suka. Seandainya kita memakan bangkai teman, itu tidak akan suka. Itu ibarat tamsil daripada perbuatan menggunjing. Maka tidak seharusnya kita melakukan ghibah atau menggunjing, membicarakan aib seseorang. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha pemberi taubat sekaligus Maha penyayang. Pemirsa sekalian, terkait lidah ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa menjaga lisan itu adalah karakter seorang Muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu dikatakan muslim yaitu jika orang-orang muslim yang lain itu selamat atau aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nah, seorang muslim dikatakan muslim jika mampu memberikan keselamatan dan kedamaian kepada orang-orang muslim lainnya dan juga kepada sesama, dan tidak memberikan gangguan apapun akibat ulah lisannya ataupun tangannya. Itulah seorang muslim.
Dalam lanjutan hadis itu, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan seorang yang berhijrah itu yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian, inilah hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan terkait bagaimana kita menjaga lisan kita. Karena menjaga lisan adalah bagian dari tanda keimanan kita, termasuk juga tanda keislaman kita. Kemudian, menjaga lisan ini akan punya dampak dalam kehidupan terhadap orang lain, yang pada akhirnya akan berdampak kepada diri kita sendiri. Dan menjaga lisan itu juga punya efek di alam akhirat nanti, bahwa kita akan diangkat oleh Allah derajat kita dengan surga, atau justru kita akan dimasukkan neraka. Bisa juga karena sebab dan ulah dari lisan kita. Karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk memberikan kata-kata hikmah, pesan-pesan bijak, pesan-pesan yang baik kepada sesama. Dan kalau tidak, kita menjaga lisan kita dengan diam, daripada kita mengatakan hal-hal yang buruk, menggunjing, menfitnah, dan sebagainya, yang justru akan membawa madarat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.